Salam, selamat pagi. Sebelum kita mau mulai aktivitas hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang memberkati hidup kami hingga pagi ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami sudah boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat menyambut berkat Tuhan. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Rabu 14 Januari 2026 diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bahasa Batak, Ndanu ngahudok tuho pirmaton dim jala marsihohot, unang manondit-nondit roham jala unang tahutan, ai Jehovah di batam dodonganmu manang dot pak dia peho mangalaka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan hari ini adalah bagian dari penegasan akan janji Allah kepada Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Bagi Yosua, memimpin bangsa Israel bukanlah tugas yang mudah. Yosua tahu bahwa bangsa Israel memiliki karakter dan watak yang sangat keras kepala, tegar tengkuk. Ditambah lagi Yosua memimpin bangsa itu memasuki satu wilayah atau tempat yang tidak pernah dia ketahui. Tentu Yosua dalam pergumulan yang berat. Yosua takut, khawatir, bahkan dia menjadi tawar hati. Dia menjadi lemah, kehilangan semangat, dan juga kehilangan pengharapan. Itulah yang dialami oleh Yosua pada saat itu. Nah, oleh sebab itulah Tuhan mengingatkan dia akan janji dan penyertaan Tuhan bagi Yosua dan umat kesayangannya untuk selalu setia menyertai mereka. Yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka memegang teguh perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka setiap tanah yang mereka injak akan menjadi milik mereka. Apakah firman ini tergenapi? Ya. Alkitab mencatat bahwa Yosua dengan ketaatannya membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini
pesan rohani apa yang harus kita terima. Kita memasuki di awal tahun 2026 ini. Saya percaya kita masing-masing mempunyai pergumulan. Banyak hal yang kita bergumulkan. Ya mungkin kita bergumul masalah ekonomi, keuangan yang seret, ada yang bergumul masalah keluarga, rumah tangga, dan tidak sedikit juga orang bergumul masalah anak-anak. Ditambah lagi ada isu-isu yang kita dengar, ramalan-ramalan bahwa akan terjadi resesi, bencana alam akan terjadi di mana-mana. Inilah kadang-kadang membuat kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Tetapi apapun itu, satu hal yang harus kita ingat akan janji Tuhan kepada umatnya, seperti yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan juga kepada kita, bahwa Dia akan menyertai kita kemanapun kita melangkah, dalam situasi dan kondisi apapun. Yang menjadi bagian kita adalah mari kita tetap setia akan perintah Tuhan, membaca firman-Nya dan merenungkan siang dan malam, dan tidak menyimpang dari ajarannya. Oleh sebab itulah, melalui ketaatan dan kesetiaan kita, percayalah, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kiranya hari ini bersemangat untuk melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hati kami. Kami tahu kami adalah orang yang lemah, yang sering kehilangan pengharapan, kehilangan semangat. Tapi kami percaya Tuhan ada selalu menolong kami. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala rencana kami, pekerjaan kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir menyertai kami untuk selalu memimpin kami, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan. Biarlah kami boleh bertumbuh, berpengharapan hanya kepada-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.